Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selama saya belajar kitab suci bersama dengan umat kira-kira 21 tahun, ini baru kali ini saya menyajikan hidangan yang paling mewah. Bayangkan, Bapak Ibu boleh cari kemana saja, di mana Bapak Ibu bisa menemukan belajar Taurat selama 22 pertemuan. Terserah mau cari di mana. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan, ya nanti saya juga akan ikut mempelajarinya. Jadi kita sudah belajar tentang ya bagian dari Taurat yang berupa cerita, ya. Dan kurang lebih ya kita tahu ceritanya secara menyeluruh. Dan kemudian kata Taurat itu kan artinya pengajaran, ajaran, seperti yang disampaikan orang tua kepada anak, begitu loh. Nah, selama 10 pertemuan kita mau belajar ajaran apa saja yang disampaikan di dalam Taurat. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan di dalam Taurat, dan kemudian terus-menerus diajarkan kepada orang Israel. Nah, kita akan memilih dari antara semuanya itu 10 tema. Dan temanya sebisa mungkin memang saya buat agak urut, ya. Kita akan memulai dengan ini perjanjian yang diadakan antara Yahweh dengan Israel setelah mereka keluar dari gurun, keluar dari Mesir masuk ke padang gurun. Sekarang tolong dipersiapkan dulu teksnya, ya. Kitab Keluaran bab 19. Dan Bapak Ibu ini perlu mengamati teksnya baik-baik karena ya perlu agak detail memperhatikan teksnya ini nanti. Jadi setelah orang Israel dibebaskan dari Mesir, kan Yahweh ingin membawa orang Israel ke tanah yang sudah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Nah, sebelum berjalan menuju dan sampai ke Kanaan, Yahweh mengadakan perjanjian dengan orang Israel di Gunung Sinai. Nah, kita akan melihat perjanjiannya. Kita melihat isi perjanjian, dan nanti kita juga akan melihat konsekuensinya apa kalau orang Israel sudah tahu isi perjanjian itu. Nah, sekarang silahkan ke Keluaran 19 dari ayat 1, ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Lalu mereka tiba di situ berkemah di sekitar gunung yang disebut Gunung Sinai itu. Ya, orang Israel di bawah, ya. Tapi nggak deket-deket, nggak mepet kaki gunung. Ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya. Lihat, orang Israel di bawah, Musa naik ketemu dengan Yahweh di puncak gunung. Lalu lihat, Tuhan bicara, Yahweh bicara kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Perhatikan di ayat 4 ini dulu. Yahweh mengingatkan orang Israel tentang apa yang sudah dilakukannya untuk orang Israel. Yahweh sudah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dipakai kata, lihat, mendukung kamu di atas
sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Nah, ke Gunung Sinai ini. Ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ini semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini tadi Musa di atas gunung ya, terus mendengar Tuhan bicara begini. Kalau kamu mendengarkan firman-Ku, orang Israel, maka kamu akan menjadi umat kesayangan-Ku. Ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang telah diperintahkan Yahweh kepadanya. Firman yang diperintahkan Yahweh itu yang mana? Ayat 4 dan 5 tadi. Kamu sendiri telah melihat, jadi sekarang itu tadi loh. Itu firman Yahweh yang harus disampaikan kepada orang Israel. Jadi di ayat 7, Musa turun memanggil para pemimpin bangsa itu, ya para tua-tua bangsa, lalu menyampaikan kepada mereka firman Yahweh. Lihat ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Yahweh akan kami lakukan. Lihat kembali ya ke ayat 5. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kalau kamu mendengarkan firman-Ku, kamu akan menjadi umat pilihan-Ku. Nah, di ayat 8, orang Israel mengatakan, segala yang difirmankan Yahweh akan kami lakukan. Itu berarti orang Israel bersedia menjadi umat Yahweh. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ayat 9. Masih ayat 8. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Yahweh. Musa naik lagi ini berarti kan. Yahweh-nya ada di atas gunung. Bapak Ibu, kasihan ini Musa sebenarnya. Nanti naik turun, belum selesai. Ayat 9. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, kemudian jawaban disampaikan ini tadi ya. Nah, kemudian ayat 10. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan dirinya pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Jadi menguduskan diri itu membersihkan diri. Caranya sederhana sekali Bapak Ibu, jangan pikirkan yang rumit. Menguduskan diri itu artinya mandi, keramas, ganti baju, termasuk baju dalam, ya. Itu artinya menguduskan diri. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Yahweh akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu pastilah dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang maupun manusia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ini Musa posisinya ada di atas bersama dengan Yahweh. Jadi Yahweh berpesan kepada Musa, kamu nanti turun, lalu sampaikan kepada orang Israel
Apa yang harus kamu sampaikan? A. Hari ini, besok, orang Israel harus menguduskan diri. Mereka harus mandi, keramas, ya. Kemudian ganti baju yang bersih. Kemudian yang kedua, yang B, ayat 12. Kamu pasang batas di kaki gunung dan peringatkan orang Israel. Jangan ada yang melewati batas, jangan ada yang nyentuh kaki gunung. Nyentuh kaki gunung, mati. Nah, itu pesannya, ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Nah, Musa turun. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Tadi di firman Tuhan nggak ada ya bersetubuh dengan para perempuan. Tapi ini satu hal yang membuat orang menjadi najis ya ini persetubuhan. Nanti lengkapnya baca di kitab Imamat bab 15. Nah, kemudian ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa itu di perkemahan. Ini tanda Yahweh mau turun ini. Nah, ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan, menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Yahweh turun ke atasnya dalam api. Oh, Yahweh ada di atas gunung. Tapi Yahweh hadir di gunung, orang Israel bukan di kakinya ya, tapi di dataran, di gurun, ya dekat gunung itulah, di hadapan gunung itu. Kemudian asapnya membubung seperti dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawab dalam guru. Lalu turunlah Yahweh ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Yahweh memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Cepat sekali. Ini Bapak Ibu yang pernah ke Sinai bisa membayangkan. Naik ke puncak Sinai dari bawah itu lumayan melelahkan. Ini Musa, lihat deh, naik, turun, naik lagi. Sekarang ayat 20, Musa naik ke atas gunung. Kemudian Yahweh berfirman kepada Musa, turunlah. Peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Yahweh hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Yahweh haruslah menguduskan dirinya supaya Yahweh jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Yahweh, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Ya, sekarang Musa nggak jadi turun ini ya. Musa yakin soalnya kalau orang Israel tidak akan mendekat. Nah, kemudian lihat ayat 24. Tetap saja Tuhan menyuruh Musa turun. Lalu berfirmanlah Yahweh kepadanya, pergilah, turunlah. Kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Yahweh, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka.
Sudah menyampaikan pesan itu ya. Menyampaikan pesan Yahweh di ayat 24 tadi. Musa dan Harun naik. Para imam, rakyat, umat, jangan mendekat. Ya, Musa turun menyampaikan itu. Lihat sekarang ke bab 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Kepada siapa mengucapkannya? Kepada Musa. Bapak Ibu tolong perhatikan ke ayat 24 ya. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Untuk apa? Menyampaikan peringatan tadi. Kemudian naiklah engkau beserta Harun. Jadi Musa turun untuk menyampaikan pesan Yahweh. Sesudah itu naik lagi. Nah di ayat bab 20, nah, kita mendengar. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Segala firman ini yang mana? Tunggu dulu ya, lihat sampai ke ayat 17. Ini bicara dan ini kita sebut sebagai ke-10 firman itu loh, 10 perintah. Ya. Nah, sekarang lihat sekarang ke ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung itu berasap. Maka takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Bapak Ibu, ini minta maaf mulai berantakan ya. Tapi Bapak Ibu dengan membaca ayat 18 sampai dengan 20 dan 21, Bapak Ibu sebenarnya bisa mengerti dengan lebih jelas. Di ayat 19 ayat 25 itu memang Musa turun. Ya. Lalu ketika Musa turun, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 20 ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu Bapak Ibu lihat ayat 18. Orang Israel menyaksikan guru. Bangsa itu menjadi takut. Lalu ayat 19, mereka bicara kepada Musa. Musa, engkau saja yang berbicara kepada kami. Jangan Allah bicara kepada kami. Kenapa? Ngeri dengernya. Nah dari situ Bapak Ibu tahu, berarti 10 perintah Allah, bab 20 ayat 1 sampai 17, ini Tuhan dari atas Sinai bicara kepada orang Israel, suaranya kenceng benar. Suaranya kenceng benar. Orang Israel sampai takut, lalu bilang sama Musa, kamu saja yang mendengarkan Tuhan, lalu kamu nanti bicara dengan kami. Celaka kalau kami mendengarkan suara Tuhan langsung. Nah, lihat. Sekarang ke ayat 21 lagi. Bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam awan di mana Allah ada. Ayat 22 sekarang. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa. 10 perintah Allah difirmankan Yahweh dari atas gunung kepada orang Israel secara keseluruhan. Ya. Lalu orang Israel keberatan. Nah sekarang
Yahweh hanya bicara kepada Musa. Bicara apa saja? Panjang bicaranya. Bapak Ibu lihat dari ayat 22 itu ya, perhatikan judulnya saja. Peraturan tentang kebaktian. Bab 21. Tentang hak budak Ibrani. 21 ayat 12. Peraturan tentang jaminan sesama manusia. Lalu, terus bab 22. Kalau bab 21 ini tentang nyawa tadi ya. Kalau bab 22 ini tentang harta milik. Peraturan tentang jaminan harta milik. Kemudian 22 ayat 18, macam-macam ini ya. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Aneh ini peraturan yang berikutnya kalimatnya lebih aneh lagi. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Kemudian bab 22 ayat 21, peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Ayat 28, berbagai peraturan. Kemudian bab 23, peraturan tentang hak-hak manusia. 23 ayat 14, peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Bab 23 ayat 20, janji dan teguran kepada orang Israel, kepada Israel. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu, sekarang ke bab 24. Ini masih soal naik turunnya tadi jadi agak enggak jelas juga di sini, tapi lihat Bapak Ibu ikuti saja ya. Bab 24 ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Yahweh, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Yahweh, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Yahweh dan segala peraturan itu. No. Ini yang saya bilang, ini agak kacau ya, tapi nanti lama-kelamaan nggak usah dibingungkan. Tapi yang Bapak Ibu lihat, Tuhan sudah bicara kepada Musa macam-macam hal tadi kan? Ayat 3 sekarang, 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Yahweh dan segala peraturan itu. Yang mana? Dari bab 20 sampai bab 23 ini tadi. Ya. Maka seluruh bangsa itu menjawab mereka serentak. Segala firman yang telah diucapkan Yahweh akan kami lakukan. Lanjut. Lalu Musa menuliskan segala firman Yahweh itu yang sudah diomongkan, sekarang diketik. Tadi baru lisan ya, sekarang sudah diketik. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Yahweh. Buat mezbah, membakar korban. Terus ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam baskom, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu. Yang mana kok tahu-tahu ada kitab perjanjian? Lihat ayat 4, Musa nulis tadi. Nah, kemudian
Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan kami dengarkan. Jadi perhatikan urutannya, ada korban bakaran, lalu ada pembacaan, ada ini penyiraman darah di mezbah. Jadi korban dibakar, darah dipercikkan di mezbah. Lalu di ayat 7, di pembacaan kitab perjanjian ya, setelah dibacakan, orang Israel menjawab, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Ya? Nah sekarang ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ini upacara perjanjiannya. Kelihatannya kok saya pernah mendengar ya. Inilah darah perjanjian. Bapak Ibu pernah dengar kalimat atau kata ini atau belum? Inilah darah perjanjian. Tapi kayaknya yang ngomong kok bukan Musa. Enggak dengarnya kok bukan dari Musa. Yang bicara juga Tuhan Yesus. Dan menyebutnya darah perjanjian, perjanjian baru. Kalau ada yang baru, kan berarti ada yang lama. Yang lama yang mana? Yang ini. Adanya yang baru, jangan lupa, karena ada yang lama. Kalau nggak ada yang lama, nggak akan ada yang baru. Untuk mengerti yang baru, perlu ngerti juga yang lama. Nah, kemudian, lihat ke ayat 9. Lalu naiklah Musa dengan Harun, Nadab, Abihu, 70 orang dari tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya, seperti lantai dari batu nilam, yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah diulurkannya tangannya, mereka memandang Allah lalu makan minum. Nah, perhatikan makan minumnya itu. Nah, Bapak Ibu, ini bacaannya memang agak rumit, tetapi begini, ini yang disebut perjanjian. Jadi ada upacara perjanjiannya. Kemudian dalam upacara perjanjian itu, lihat ada urutannya, ada persembahan korban, percikan darah, pembacaan isi perjanjian, dan kemudian tanggapan, dan kemudian ada percikan darah untuk umat. Ini upacara perjanjian. Bapak Ibu lihat tadi ya, kalau membaca bab 19, ada pembicaraan pendahuluannya ya. Musa bicara dulu, atau ketemu dulu dengan Yahweh. Kalau orang Israel mendengarkan aku, menuruti perintahku, mereka akan jadi umat pilihanku. Musa turun, menyampaikan itu. Lalu orang Israel mengatakan, ya firman Tuhan akan kami dengarkan. Oh berarti oke, mereka mau menjadi umatku. Nah sekarang, Tuhan mengatakan, aku akan ketemu sama mereka. Aku akan ketemu sama mereka. Suruh mereka bersiap-siap, tapi jangan dekat-dekat, jangan nyentuh gunung. Nah, orang Israel mempersiapkan diri dengan mentahirkan, menyucikan diri, menguduskan diri. Lalu Tuhan bicara kepada mereka. Tapi kemudian orang Israel nggak tahan dengar suara Tuhan. Karena orang Israel tidak tahan mendengar suara Tuhan, mereka mau mendengarkan dari Musa saja. Musa mendengarkan Tuhan bicara, lalu Musa menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel. Nah, orang Israel mengatakan, ya kami sanggup. Firman Tuhan akan kami lakukan. Nah, kemudian sesudah itu, kesanggupan itu kemudian diungkapkan dalam upacara perjanjian itu tadi. Nah, kalau diringkas, isi perjanjiannya itu begini Bapak Ibu.
Yahweh menjadi Allah Israel. Tolong ke bab 20 ayat 1 dan 2 dulu. Rumusan sederhananya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Yahweh Allahmu. Aku Yahweh Allahmu. Yahweh menjadi Allah Israel, Israel menjadi umat Yahweh. Dan amati Bapak Ibu, yang membawa engkau keluar dari perbudakan. Yahweh bekerja dulu untuk orang Israel, ya, dan kemudian Yahweh mengadakan perjanjian, mengangkat orang Israel menjadi umatnya, dan menempatkan diri sebagai Allah Israel. Itu isi perjanjiannya. Nah, karena orang Israel sudah menjadi umat pilihan, umat Yahweh, maka mereka sekarang memiliki jati diri yang baru. Apa jati diri mereka? Sekarang mereka menjadi umat Yahweh. Mereka menjadi umat Yahweh. Dan karena mereka punya jati diri sebagai umat Yahweh, mereka harus hidup sesuai dengan jati diri mereka itu. Nah, Bapak Ibu, sebagai ilustrasi ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan menerima sakramen perkawinan, ya, ada perjanjiannya kan di situ. Nah, saya tidak akan bicara tentang perjanjiannya, tetapi sakramen perkawinan itu membuat Bapak Ibu memiliki jati diri yang baru kan. Sekarang Bapak Ibu menjadi suami dan menjadi istri. Ada peraturan-peraturan atau mana yang lebih benar? Ada peraturan menjadi istri atau karena sadar jati diri saya sebagai istri, saya akan bertindak sebagai istri. Misalnya, dulu waktu masih bujang, kalau pergi, apalagi waktu itu kos gitu ya, perginya pamit sama siapa? Pamit sama ibu kos? Enggak. Mau pergi ya, saya pengen pergi ya pergi. Tapi begitu saya menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, kalau mau pergi, minimal ngomong dulu kan, pamit, minta ongkos enggak? Itu enggak ada peraturan. Coba dilihat di rumah Bapak Ibu ada peraturannya atau enggak. Suami pergi minta izin kepada istri. Enggak ada peraturannya. Tetapi orang sadar akan jati dirinya, lalu hidup mengikuti jati diri itu. Banyak pasti Bapak Ibu mengalami perubahan. Dulu kalau misalnya pas waktu kos sendirian gitu, kalau makan gimana? Enggak ngikuti jam, lapar ya pergi ke warung makan. Begitu punya istri, janjian makan. Istrinya juga enggak bisa makan duluan, suaminya ditinggal. Nah, itu kan cara hidup mengikuti jati diri. Nah, Bapak Ibu, silahkan membayangkan peraturan-peraturan yang tadi kita lewati, kita lihat secara menyeluruh tadi itu ya. Itu sebenarnya pedoman cara hidup orang Israel sebagai umat Yahweh. Karena itu orang Israel tidak menganggap ini perintah berat, memberatkan, beban, bukan begitu. Ini malah menjadi kebanggaan sebenarnya.
di kemudian hari, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 1, Bapak Ibu akan menemukan membaca, merenungkan Taurat saja, itu merupakan sebuah hal yang membahagiakan. Baik Bapak Ibu, ini tentang perjanjian Yahweh dengan Israel. Nanti di bagian berikut, baru saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu poin penting konsekuensi dari perjanjian itu menyangkut cara hidup, menyangkut sikap hidup orang Israel. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Nanti program lengkapnya kalau perlu di-share saja, tapi nanti ada 10 sesi untuk mendiskusikan. Silahkan Pak Narto. Ya, terima kasih Pak Sento. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Naik turun Sinai lumayan ya Pak. Boleh saya tanya sebentar? Ya, silahkan Bu. Mohon maaf, saya tadi agak terlambat. Mas Seto, ini jadi yang dibahas ini nih, apakah yang disebut Taurat Musa? Apa bedanya dengan hukum Taurat yang katanya dari Kitab Kejadian sampai Ulangan ya, kalau nggak salah ya, atau Bilangan? Ini bagian dari Taurat ya Bu. Jadi begini, kata Taurat itu arti dasarnya sebenarnya ajaran atau pengajaran. Kemudian baru menjadi hukum, peraturan gitu ya. Itu arti dasar. Nah, kata Taurat ini kemudian digunakan untuk menyebut 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi, kata Taurat sudah digunakan untuk 2 kepentingan ini ya. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian sampai Keluaran, kalau kita amati sederhana saja, Ibu akan menemukan bagian ini di Kejadian sampai Ulangan, itu ada bagian yang berupa cerita. Kalau membaca Kejadian, cerita tentang manusia pertama, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, orang Israel di Mesir, itu kan cerita. Nah, ada juga bagian dari Taurat ini, bagian dari dari dalam kitab Kejadian sampai Ulangan itu, yang berupa peraturan, hukum. Nah, yang kita akan diskusikan dalam 10 pertemuan, bagian kitab Kejadian sampai Ulangan yang bukan cerita. Ya. Jadi kita juga bisa mengatakan, kalau ngomongin hukum, ya ini hukum. Tapi saya sudah menyampaikan pemahaman sederhana tadi ya, hukum yang dimaksudkan di dalamnya itu bukan sesuatu yang membebani, memberatkan begitu, bukan. Tetapi dalam perjanjian Sinai, Israel mendapat jati diri baru, umat Yahweh. Hukum, peraturan, itu menuntun mereka bagaimana hidup sebagai umat Yahweh. Ya, begitu. Dan kita akan mempelajarinya tidak per kitab, tetapi per tema. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silahkan kalau masih ada. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Iya, silahkan. Berarti sebelum keluar dari Mesir, orang Yahweh ini belum mengangkat orang Israel sebagai umatnya. Itu saja. Iya, Pak. Jadi kalau apa yang membuat Yahweh mau mengangkat orang Israel ini keluar dari Mesir? Begini. Jadi ingat cerita atau nenek moyang Israel. Abraham, Ishak,
Yakub. Kemudian Yakub pindah ke Mesir dengan keluarganya. Kemudian di Mesir jumlah keturunan Yakub bertambah banyak kan? Waktu itu jadi umat Yahweh atau belum? Secara resmi belum. Tapi mereka keturunan orang-orang terpilih. Keturunan orang-orang pilihan, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau pertanyaannya kemudian, kenapa yang dipilih kok Israel? Kenapa yang dipilih Yakub? Kenapa yang dipilih Ishak? Atau yang dipilih Abraham? Jawabannya gampang, Pak. Terserah Tuhan. Jawabannya, mengapa mereka yang dipilih, itu tidak ada dalam diri bangsa atau pribadi orang itu, Pak. Kalau dikatakan Abraham, Ishak, Yakub, orang-orang utama, orang-orang unggul yang tidak bersalah, saya atau kita pernah melihat kurangnya Abraham apa, termasuk kurangnya Yakub terutama ya. Nanti akan ketemu lagi sepanjang perjalanan orang Israel yang kita lihat ini orang Israel kok tidak setia. Yahweh salah pilih ini kan. Nanti justru yang akan tampak adalah kesetiaan Yahweh. Ya, begitu Pak. Itu sama kenapa Tuhan milih Pak Indra untuk ikut dia. Jawabannya apa, Pak? Makasih, Pak. Ya, begitu, Pak. Masih ada lagi? Silahkan kalau masih ada. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ketemu logika yang sama loh ya kalau ikut Yesus. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Karena aku sudah mengasihi kamu, maka kamu pun akan harus hendaknya atau apa yang cocok. Jadi bukan kasihilah sesamamu supaya aku mengasihi kamu, bukan. Jadi Yahweh sudah membebaskan Israel, lalu mengangkat mereka menjadi umat Yahweh. Dan kemudian peraturan menyusul. Peraturan itu pedoman untuk hidup menurut jati diri. Yesus mengasihi manusia. Karena aku sudah mengasihi kamu, maka kamu pun mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Begitu kan ya? Loh, logikanya sama. Ini bukan Taurat yang ikuti Tuhan Yesus, kebalik. Taurat ada jauh lebih dulu. Tapi Bapak Ibu perhatikan cara Allah bekerja. Allah melakukan sesuatu untuk manusia, dan Allah hanya mau mengasihi manusia, mau membuat manusia bahagia. Kalaupun ada peraturan-peraturan itu yang akan untung kalau diikuti ya. Itu bukan Allah. Untung apa Allah? Tidak ada untung apa-apa. Tapi kalau manusia mengikuti kehendak Allah, keuntungannya yang akan memperoleh ya manusia sendiri. Baik, tidak ada lagi kan ya? Baik, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu sekarang silahkan ke Keluaran bab 20. Mulai dari ayat 3. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak akan membahas per kitab, tetapi kita akan melihatnya mengikuti tema. Nah sekarang, lihat kembali ke ayat 2 ya, 20 ayat 2. Akulah Yahweh Allahmu yang membawa engkau, itu kan keterangan. Kalimat utamanya adalah, aku adalah Yahweh Allahmu. Ayat 3.
Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi saya membacanya dengan ilah karena dalam bahasa Indonesia kata Allah itu dari dua kata, al plus ilah. Al-nya definite artikel. Jadi kalau dalam penerjemahan kitab suci di Perjanjian Lama kadang Bapak-Ibu akan ketemu Allah huruf kecil, tapi juga akan ketemu dengan kata ilah. Tapi saya memilih untuk membedakan karena yang lebih pas dengan bahasa Indonesia, ilah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Aku Yahweh Allahmu. Karena aku Yahweh Allahmu, jangan sampai kamu atau kamu tidak akan menyembah ilah-ilah lain. Terus, karena aku adalah Yahweh Allahmu, ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kalimatnya panjang, tapi ayat 3 sampai 6 harus jadi satu bacanya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kalau membaca nih ayat 3 ya, jangan ada ilah lain. Kemudian ayat 4, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan dua hal ini. Jangan sampai orang Israel menyembah ilah lain. Jangan sampai orang Israel menyembah yang bukan Yahweh. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya jadi satu, tapi ini dirinci ya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Nah, kalau membuat patung tetapi tidak disembah, nggak masalah. Membuat patung bahkan untuk keperluan ibadah, ya nggak perlu orang takut. Bapak Ibu tolong lihat sekarang ke bab 25. Keluaran 25, Bapak Ibu lihat, ini harusnya mulai dari ayat 10 ya, tetapi saya hanya mau menunjuk langsung pada pokok persoalan. Orang Israel diminta untuk membuat tabut perjanjian. Tabut, peti. Nah, kemudian peti itu ada tutupnya. Namanya tutup pendamaian. Lihat di ayat 17. Nah, sekarang ke ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Ya. Dan kau buatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian, buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini, 1 kerub ujung sebelah sana. Ya, kemudian ayat 20. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap masing-masing. Bapak Ibu lihat, kerub punya sayap, punya muka, dibuat dari emas. Patung atau bukan? Jelas patung itu. Yang nyuruh bikin siapa? Yahweh yang nyuruh bikin. Allah yang nyuruh bikin. Dan lihat, ke ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum
22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Bapak Ibu, tutup pendamaian yang ada kerubnya ini malah menjadi sarana kehadiran Yahweh. Tidak masalah kan? Malah disuruh kok. Kenapa kok tidak masalah? Karena orang Israel tidak menyembah kerub itu. Kerub itu benda suci, sudah pasti benda suci. Tabut itu benda suci karena menjadi sarana kehadiran Yahweh. Tapi orang Israel tidak menyembah kerub, tidak memperlakukan kerub sebagai ilah yang harus disembah. Berikutnya, tolong ke kitab Bilangan. Kitab Bilangan, silahkan ke bab 21. Kita sudah melihatnya, tapi saya mau ajak Bapak Ibu fokus ke ya hal yang menyangkut dengan tema. Ya, mulai dari ayat 24. Ayat 4, 24. Orang Israel berontak lagi, lalu Yahweh mengirim ular tedung, ingat viper. Lalu lihat ke ayat 8. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa, buatlah ular tedung, taruh pada tiang. Setiap orang yang terpagut, jika melihat ular tadi, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga, kemudian menaruhnya di tiang. Ya, patung atau bukan? Patung, jelas ini patung. Nah, ini siapa yang nyuruh buat? Allah yang nyuruh buat. Enggak masalah. Karena tidak disembah. Jadi masalah ketika Bapak Ibu tolong sekarang membuka 2 Raja. Bapak Ibu silakan membuka 2 Raja bab 18. Oh, sorry, 2 Raja ya. Dua Raja 18. Ini tentang seorang raja Yehuda yang bernama Hizkia. Sekarang ke ayat 4. Dialah, ini Raja Hizkia ya, yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Kenapa? Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar kurban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Yang ini salah. Karena ular tembaga yang di kitab Bilangan tadi memberi kehidupan. Tuhan menyuruh membuat patung itu supaya orang yang dipagut ular tetap hidup hanya dengan memandang patung itu. Ya, tidak masalah. Di zaman Hizkia menjadi masalah karena orang Israel, orang ini khususnya orang Yehuda ya, membakar kurban untuk ular itu, memperlakukannya sebagai ilah, dewa yang disembah. Contoh yang lain lagi. Sekarang Bapak Ibu silahkan kembali ke kitab Keluaran bab 32. Keluaran 32. Ini masih ngomongin patung itu tadi ya.
Keluaran 32. Silahkan ini dari ayat 1 sebenarnya ya. Ini Musa nggak turun-turun. Lalu orang Israel mendatangi Harun dan bilang, mari ayat 1, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami. Soalnya Musa nggak turun-turun, nggak tahu juga masih hidup apa enggak. Ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas pada telinga istri anakmu, ya, bawa padaku. Lalu lihat ayat 4, diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuklah dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Patung kan? Kemudian berkatalah mereka, hai orang Israel, inilah Allahmu. Ini yang mana yang ditunjuk? Patung sapi ini tadi. Patung anak lembu ini dibilang, ini Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ayat 5, Harun mendirikan mezbah. Lalu ayat 6, orang Israel mempersembahkan kurban. Ini masalah. Kalau cuma patung sapi, Bapak Ibu, di bait Allah itu ada 12. Di bait Allah yang didirikan Salomo. Pernah ngelihatnya atau belum? Nah, tolong lihat ya. Ini anak lembu malah ya, cuma anak lembu. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, silahkan ke bab 8. Bab 8, bab 7. Bab 7 mulai dari ayat 13. Ini inventaris bait Allah. Judulnya aja, benda-benda logam bait suci ya. Sekarang silahkan Bapak Ibu ke ayat 23. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya. Ini laut. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya mungkin yang lebih cocok, bejana. Tempat menampung air besar. 10 hasta diameternya. 1 hasta, hitung aja setengah meter. Jadi, bejana yang dibuat, ini dari logam ini ya, diameter 5 meter, tingginya berapa ini? 5 hasta, 2,5 meter. Besar kan? Naruhnya di mana? Lihat sekarang ke ayat 25. Laut itu menumpang di atas 12 lembu. 3 menghadap utara, 3 menghadap barat, 3 menghadap selatan, 3 menghadap timur. Ini bait Allah ya. Sama-sama sapinya. Ini malah gede, 12. Yang tadi kan cuma patung, anak lembu, anak. Ini 12 lembu dewasa. Loh, kok malah disuruh? Kok nggak apa-apa di bait Allah? Karena tidak disembah. Dah. Jadi yang dilarang adalah 1, menyembah dewa-dewi, menyembah ilah-ilah. 2, menyembah patung. Terserah, mau patung Yahweh, mau patung dewa-dewi, patung. Nah, kalau yang di kitab di Keluaran 32 tadi yang dilambangkan dengan lembu itu tadi siapa yang dilambangkan dengan anak lembu? Inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Padahal yang membawa mereka keluar dari Mesir Yahweh. Itu sama dengan Yahweh dilambangkan atau digambarkan seperti lembu. Pelecehan habis.
Orang Israel menghadapi malapetaka besar, hukuman karena penyembahan berhala yang mereka lakukan itu. Baik, kita lanjut. Kita masih bicara tentang jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini konsekuensi penting dari perjanjian aku Yahweh Allahmu. Nah, sekarang kembali ke kitab Keluaran, ya. Sekarang bab 20 ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku ilah perak, ilah emas, janganlah kau buat bagimu. Dah sama begitu. Berikutnya, silahkan ke Keluaran bab 23. Keluaran 23 mulai dari ayat 20. Sesungguhnya, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya, dan dengarlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu, melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu, membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Aku akan melenyapkan mereka. Nah, ini bicara Yahweh akan membawa orang Israel masuk ke Kanaan, menguasai dan tinggal di negeri itu, ya. Nah, kemudian ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Yahweh Allahmu, maka ia akan memberi roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Yang lain-lain tolong ditinggalkan dulu, Bapak Ibu perhatikan pesannya. Yahweh akan membawa orang Israel masuk ke Kanaan. Di Kanaan ada banyak bangsa. Lalu Yahweh mengingatkan, jangan sujud menyembah kepada dewa-dewi yang disembah orang Kanaan. Jangan mengikuti cara mereka beribadah. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Bersihkan negeri itu dari berhala-berhala mereka. Bersihkan hal-hal yang berbau penyembahan berhala itu. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke kitab Bilangan bab 25. Lihat, ini juga pelanggaran ini ya. Ini ketika orang Israel melakukan perjalanan di gurun, kita pernah melihat ini ya. Cuman mengingatkan sedikit, ini contoh pelanggaran ya. Orang Israel tinggal di Sitim, lalu mereka, orang-orang Israel ini,
berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Lalu ayat 3, perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke kurban sembelian bagi ilah mereka. Jadi orang-orang Israel ini laki-laki ini ya, mendekati orang-orang perempuan-perempuan Moab, lalu perempuan-perempuan Moab mengajak laki-laki Israel, ya disebut berapa banyaknya ya, untuk ikut mempersembahkan kurban bagi dewa-dewi Moab. Dan lihat apa yang terjadi, ayat 3. Yahweh murka, marah. Konsekuensinya, tangkap semua orang yang mengepalai bangsa itu, gantung mereka. Nah, Bapak Ibu, jangan, ini kalau mendengar kayak gini kan ngomongnya kok kejam. Kok kejam. Bapak Ibu tolong mengingat dulu ya. Tolong mengingat pakai kalimat yang sangat sederhana dan bayangkan Bapak Ibu menjadi orang yang biasa saja. Terutama bapak-bapak dulu dah. Bapak-bapak, kalau istri Bapak selingkuh terang-terangan, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan mengampuninya 70 kali 7 kali. Luar biasa. Yang nomor satu tolong diperhatikan, apa yang ada di dalam hati bapak-bapak kalau melihat yang seperti itu. Perhatikan dulu yang ada di dalam hati. Ini membayangkan loh ya, bukan mengharapkan loh ya. Akan ada kemarahan? Iya. Terus kemarahannya itu disimpan, tenang saja, mukanya tetap cool gitu? Enggak. Gimana? Tolong diperagakan, Pak Narto, siap-siap di screenshot. Kalau sedang itu hati marah seperti itu tadi, mukanya akan seperti apa? Bahasanya akan halus? Hebat, kalau bisa halus, tetap halus. Masih ditambahin, kalau kamu senang, ya sudah, teruskan saja. Begitu. Kalau muncul kalimat seperti itu, malah tanda tanya. Tanda tanya serius, berarti suami saya itu masih senang sama saya apa enggak? Bapak Ibu ingat lagi tadi ya, aku Yahweh Allahmu, Allah yang cemburu. Itu bahasa antropomorfis menggambarkan ya Yahweh itu Allah Israel, Israel umat Yahweh. Yang benar Israel hanya berbakti kepada Yahweh, nggak bisa lain. Ibarat suami dengan istri, Yahweh itu suami, Israel itu istrinya. Kalau sampai orang Israel menyembah berhala, itu orang Israel bukan hanya berzina, tapi akan disebut melacur. Dan Yahweh nggak bisa tinggal diam. Tidak bisa diam. Karena apa? Yahweh konsekuen. Aku Yahweh Allahmu. Nah, kita lanjut. Sekarang Bapak Ibu ke kitab Ulangan. Bab 7 dulu. Kitab Ulangan. Silahkan ke bab 7. Silahkan mengingat kembali, kalau ini kitab Ulangan, itu isinya wejangan, pesan Musa untuk orang-orang Israel, generasi padang gurun yang akan masuk Kanaan ya. Lihat dulu ke ayat 1. Apabila Yahweh Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan seterusnya. Lihat sekarang ke ayat 3. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anak-anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka.
ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada ilah lain. Maka murka Yahweh akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Allahmu. Engkaulah yang dipilih Yahweh Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kamu itu umat kesayangan Yahweh. Kalau kamu sadar kamu disayangi Yahweh, maka yang lain-lain tidak akan kamu lakukan. Kamu tidak akan pergi, tidak akan menyembah kepada dewa-dewi Kanaan, tetapi kamu hanya akan berbakti kepada Yahweh. Nah, kemudian sekarang silahkan bentar. Kita ke bab 12. Bab 12 apa, Pak? Ulangan. Ya, Ulangan bab 12. Dari ayat 29. Apabila Yahweh Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, sama konteksnya ya, ayat 30. Ayat 30. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapan, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah mereka? Aku pun tidak mau begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Yahweh Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Yahweh, apa yang dibencinya, itulah yang akan dilakukan mereka bagi ilah mereka. Lihat, bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Jadi peringatannya ya begitu. Enggak usah nanya-nanya, enggak usah pengen tahu kebiasaan orang-orang Kanaan. Jangan ikuti, apalagi mengikuti. Nanya aja jangan, apalagi mengikuti. Nah, kemudian lihat, kalau ada nabi yang mengajak orang Israel menyembah dewa-dewi itu, orang Israel diingatkan, jangan dengarkan mereka. Nah, kemudian sekarang silahkan ke kitab Ulangan, masih di kitab Ulangan, sekarang bab 16 dari ayat 21. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Yahweh. Ini beberapa kali kita menyebut tiang berhala dan tugu berhala ya. Mengingatnya sederhana saja, Bapak Ibu, kalau mendengar tiang berhala, ingat dewa. Tiang berhala itu lambang dewa. Kalau ketemu tugu berhala, ingat itu lambang dewi, begitu ya. Sederhana begitu saja. Nah, kemudian
Jangan sampai menaruh lambang dewa atau lambang dewi di samping mezbah Yahweh, kacau. Jadi kalau bahasa sekarang jadinya sinkretisme ini. Terus ayat 22, janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala. Jangan mendirikan tugu berhala, itu lambang dewa, lambang dewi. Kemudian ayat 17 ayat 2. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Allahmu, terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Maka apa yang harus dilakukan? Laki-laki atau perempuan itu harus kamu lempari dengan batu sampai mati. Bapak Ibu, itu hukuman untuk orang yang menyembah berhala. Baik, sebelum lanjut Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang perlu disampaikan lebih dulu? Mas Keto tanya. Ya, silakan. Pak, renungannya untuk kita di zaman perjanjian, di masa perjanjian ini apa ya? Jadi artinya gini loh, nggak boleh menyembah Allah lain. Nah terus kita ini sekarang pengikut Kristus, kita juga artinya nggak boleh, akan sangat berdosa kalau kita misalnya pindah agama gitu. Bisa nggak saya ngomong begitu? Belum sampai di situ, Pak. Kita mengerti dulu yang tertulis. Nanti di bagian refleksi, nanti sedikit saya akan sampaikan. Boleh saya tanya Pak Seto? Mas, saya masih bingung. Halo? Ya Bu, silakan. Saya masih agak bingung kenapa? Karena yang tertulis nggak bagus nih. Nah, yang tertulis di Keluaran adalah jangan membuat patung serupa aku, bukan menyembah. Tapi di tempat lain kan jangan menyembah berhala. Jelas nggak ya Pak ya? Tunggu, maaf, saya terputus ini tadi, maaf. Ya jelek signalnya. Bentar saya matiin dulu videonya. Katanya sudah. Jangan membuat patung serupa aku di langit maupun di bumi dan di bawah bumi. Membuat patung. Tapi kalau tempat lain yang misalnya kayak sapi ataupun lembu ataupun yang kayu atau dan sebagainya itu menyembah. Itu yang saya masih bingung. Satunya kan jangan membuat patung menyerupai aku. Jangan membuat, dia bilang. Bukan menyembah loh. Gitu. Perhatikan Ibu, membacanya lengkap. Ulangan bab 20 ayat 3 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, lengkap begitu membacanya Ibu. Kalau membuat patung untuk keperluan ibadah sekalipun, tetapi tidak disembah, tidak masalah. Oke. Ya. Makasih. Pak Seto boleh bertanya, Pak? Ya, silahkan. Kalau lihat tadi ada Harun tadi ternyata mengumpulkan anting atau emas-emasan jadi dijadikan anak lembu emas.
sebenarnya Harun ini tokoh yang antagonis atau taat takut akan Allah, Pak? Sebenarnya Harun ini. Iya, kalau membaca ini kitab dari Kejadian sampai Ulangan ini, Bapak Ibu, rupanya kita tidak bisa menempatkan orang ini protagonis atau antagonis. Kalau Bapak misalnya membaca Yakub waktu merebut berkat atau hak kesulungan itu, dia antagonis atau protagonis? Repot kan? Nah, agak repot kalau membagi dengan cara seperti itu. Nah, yang kita perlu perhatikan, kalau kita mengamati perjalanan orang Israel di Mesir, di padang gurun, Bapak akan langsung bisa menemukan kerasnya kepala mereka kayak apa. Musa berapa kali mau dilempari dengan batu? Musa itu. Harun tidak apa menyebutnya ya, tidak seberani Musa. Jadi kelihatannya kok gampang sekali, Harun kok nurut aja gitu. Di lain kesempatan Bapak Ibu begini, Harun itu oleh Yahweh bahkan diangkat menjadi nabi bagi Musa. Jadi Musa kan nggak pinter omong. Musa ngaku kalau dia nggak pinter omong. Tuhan jengkel karena Musa sebenarnya keberatan nggak mau jadi utusan Yahweh. Lalu Musa menunjukkan tuh ada Harun, abangmu. Nanti dia akan berbicara buat kamu. Apa yang kamu dengar dariku, kasih tahu sama Harun, biar Harun yang ngomong ke Firaun. Positif kan? Tapi dalam kisah ini, kemudian nanti juga ada Bapak Ibu masih bisa mengingat Harun yang berontak. Masa cuma Musa saja yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ini aku ini loh abangnya. Terus ada Miriam kakaknya. Tuhan juga berbicara lewat kami. Bapak Ibu, Harun tokoh yang seperti itu. Tapi dia imam besar. Dia yang harus mimpin ibadah-ibadah khususnya upacara pendamaian. Nanti kalau membuka Imamat bab 16. Jadi Bapak Ibu, rupanya kita tidak bisa melihat hitam putih begitu ya. Ya, begitu Pak. Terima kasih, Pak. Kayak saya, kadang jahat, kadang baik. Gitu. Kadang melakukan yang nggak benar karena takut. Udah, masih ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak-Ibu, tolong ada yang kelewatan ini tadi satu. Nanya. Silahkan. Oh ya, silahkan. Pak mau nanya, kalau misalnya kita bekerja terus pengejaran akan kebendawian itu terlalu berlebihan atau sampai mengenyampingkan attitude dan etika, apakah itu termasuk penyembahan berhala walaupun nggak ada patungnya? Nanti dulu. Ya. Nanti dulu. Ini yang ada yang kaitannya dengan teks dulu, ya. Ya, kalau nggak ada, tolong ke Ulangan bab 4. Ada yang kelewatan ini tadi ya. Bab 4, Ulangan 4, mulai dari ayat 15. Ingat perjumpaan orang Israel dengan Yahweh di Gunung Sinai tadi ya. Ayat 15. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Yahweh berfirman kepadamu di Horeb, nama lain Sinai, dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau yang berbentuk burung yang bersayap, yang terbang di udara, atau yang berbentuk binatang-binatang yang merayap di muka bumi, atau yang berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit,
Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, dan segenap tentara langit, engkau disesatkan dan sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu yang justru diberikan Yahweh. Matahari, bulan, bintang oleh bangsa-bangsa lain dianggap sebagai dewa. Tapi orang Israel diingatkan, matahari, bulan, bintang-bintang itu cuma ciptaan Yahweh. Nah, ayat 20, sedangkan Yahweh telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya. Jadi orang Israel, Bapak Ibu, itu juga dilarang mewujudkan, menggambar, membuat patung Yahweh. Waktu kamu ketemu Yahweh di Gunung Sinai, di Gunung Horeb, kamu kan nggak ngelihat apa-apa. Jadi jangan pernah mewujudkan Yahweh dalam bentuk apapun, seperti berhala-berhala. Baik, Bapak Ibu, sekarang begini. Kalau orang membaca perikop atau mendengar diskusi ini tadi, ini dari dua pertanyaan yang muncul, seringkali yang menjadi perhatian memang itu. Kalau sekarang menyembah berhala itu, apa saja yang masuk kategori penyembahan berhala? Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu geser, bukan dari situ. Perhatikan yang utama. Israel itu umat Yahweh. Mereka harus hidup sesuai dengan jati diri mereka sebagai umat Yahweh. Karena mereka umat Yahweh, maka tidak benar kalau sampai mereka menyembah dewa-dewi. Nah, itu prinsip. Itu hal yang mendasar. Itu yang harus dipelajari. Kalau sekarang kita harus belajar, ambil bagian itu dulu. Ya. Saya sudah dibaptis. Saya sudah percaya kepada Yesus. Saya sudah percaya bahwa Yesus adalah Allah, firman Allah yang datang ke dunia untuk mengasihi saya. Saya punya jati diri sekarang. Saya adalah seorang pengikut Yesus, anggota Gereja Katolik. Karena saya punya jati diri itu, pengikut Yesus dan anggota Gereja Katolik, maka saya harus bertindak mengikuti jati diri saya itu. Nah, bagaimana bertindak mengikuti jati diri sebagai anggota Gereja Katolik, sebagai pengikut Yesus? Ada peraturan tertulis, ada yang tidak. Yang tertulis. Bukanya apa kalau yang tertulis? Buka Katekismus Gereja Katolik gitu ya. Yang sederhana, Bapak Ibu ingat tapi saya juga udah lupa itu. 5 perintah gereja. Itu sederhana kan, ada aturannya, ada ditulis. Kemudian ya juga kalau Bapak Ibu membaca puji syukur, bagian depan-depannya itu kan dibacakan ya, kebiasaan-kebiasaan orang Katolik itu apa saja. Nah, kemudian sebagai pengikut Yesus, siapa Yesus? Kalau saya mengikuti Yesus, apa yang harus saya lakukan menurut jati diri saya itu? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah cahaya dunia. Bukan hendaknya kamu menjadi garam. Bukan hendaknya kamu menjadi cahaya. Tapi kamu adalah cahaya. Kamu adalah garam. Kalau garam itu sudah kehilangan asinnya, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mau ngomong Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Itu ngomongnya sekeras itu sebenarnya. Kalau seorang pengikut Yesus tidak berlaku sebagai garam, tidak ada gunanya. Nah, kemudian yang lain lagi. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti perintahku. Perintah yang mana? Yang utama dari perintah Yesus, ya perintah baru. Seperti aku sudah mengasihi kamu, maka kamu pun harus mengasihi sesama.
Nah, yang tidak sesuai dengan hal-hal itu, tidak sesuai dengan jati diri seorang pengikut Yesus, itu yang harus ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak minta Bapak Ibu, dan saya tidak akan menjelaskan kategori ini penyembahan berhala, ini bukan. Saya tidak masuk ke situ malahan ya. Tapi ingat, jati diri dan hidup mengikuti jati diri. Bapak Ibu, tolong mengingat. Tolong mengingat. Pernah enggak dulu ketemu dengan kalimat orang Katolik kok kayak gitu? Dulu pernah dengar kalimat kayak gitu kan? Sekarang ngomongnya masih kayak gitu atau enggak? Nah, semua sama saja gitu malahan sekarang. Bapak Ibu kembali mengingat jati diri. Kalau anak kecil berprestasi, itu yang disebut bapaknya atau ibunya? Kalau anak kecil perilakunya negatif, yang disebut bapaknya atau ibunya? Ya dua-duanya. Perhatikan, seorang anak kecil saja dalam perilakunya membawa jati diri walaupun mungkin dia tidak sadar. Dia berjalan, dia melakukan apapun, yang dibawa adalah kehormatan orang tuanya sampai anak menjadi dewasa. Nah, kalau saya seorang pengikut Yesus, saya percaya kepada Yesus, jati diri sebagai pengikut Yesus ada di dalam diri saya. Kalau mau pakai bahasa jahat ya, selama ini saya malu-maluin enggak jadi pengikut Yesus. Enggak usah ngomong ke orang lain. Ngomongnya kepada diri sendiri. Saya sudah mengasihi sesama, belum saya malu-maluin enggak jadi orang Katolik. Saya menjaga kehormatan Yesus di dalam diri saya atau tidak. Saya akan membuat Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak atau tidak. Itu yang kita bisa belajar dari orang Israel, khususnya dari perjanjian yang diadakan Yahweh dengan orang Israel itu. Begitu Bapak Ibu, jadi minta maaf saya agak nggak biasa diskusinya karena mencari hal yang utama, yang penting di dalam pembicaraan kita malam hari ini. Ya. Baik. Nah, begitu dulu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak. Malam hari ini kita Pak Seto. Bagaimana bangsa Israel Terima kasih, Pak. menjadi pilihan Allah ya. Baik, minggu depan kita akan masih membahas Yahweh Allah Israel. Kita akan kumpul lagi minggu depan ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk menutup pertemuan malam hari ini, silakan Pak Bob tutup dengan doa, Pak. Pak Bob. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas segala pelajaran yang telah kami terima pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kami dan pada fasilitator yang telah membuka semua pemahaman tentang ajaran Taurat. Kami akan menggarisbawahi orang 2-3 segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Baru saja kami memperingati atau merayakan pesta Paskah, di mana kami telah mengucapkan janji baptis. Tuhan, semoga janji baptis yang kami ucapkan tidak hanya sekedar itu menjadi syarat, tetapi juga betul menjadi hal yang perlu dan harus kami hidupi setiap hari. Kami juga kembali
berdoa untuk sahabat kami, Saudara Erto yang telah terpanggil menghadap hadirat Ibu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Salam Maria 3 kali untuk perdamaian jiwa sahabat kami Erto. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam keabadian Kristus Tuhan dan Pengacara. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Seto. Malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Sunarto, Ibu Ipon semuanya, dan teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat kasih. malam ini. Wah, selamat malam. Malam-malam. Selamat malam. Nah, saya pamit ya. Malam. Bu, saya pamit ya. Mari. Ya, makasih Pak Seto. Iya, mari. Selamat istirahat.